pulang dari sini rayu suami supaya dikasih kunci pintu surga. Bagaimana cara merayunya? Pertama, senengin suami dengan bahasa. Ikutin Siti Khadijah. Kalau ngobrol dengan Rasulullah, merendahkan suaranya di depan Rasulullah. Gak pernah tinggi suara Siti Khadijah di depan Rasulullah. Istri kita gitu gak Pak? Jawab jujur. Enggak. Satu kekurangan istri kita. Kalau udah lebih dari satu, ada kebebasan untuk cari lagi untuk dididik. Rendahkan suara di depan suara. Yang kedua, kunci kedua, minta sama ibu, ikuti akhlak mulia Siti Khadijah. Ketika ngadepin Rasulullah, nunduk kepala, gak berani melihat wajah Rasulullah. Ibu itu gak kalau ngobrol sama suami? Jujur, jawab. Udah jujur tangan. Dua kekurangan. Mudah-mudahan jadi persyaratan. Habis ibu kalau ngobrol ngadep suami gimana? Gimana? Mantap loh, udah muncrat. Nah, kalau gua begini smackdown aja. Awas ya, hasil pengajian berubah nanti. Pulang ke rumah sebelum tidur ngetes sama bapak. Hasil pengajian. Mana sini? Kata bapak. Hasil hawalan. Istri hadir tadi pasti dengerin drama ada hubungan. Ada apaan sih? Suaranya rendah, nunduk. Kata suami, kata bapak, rasanya belum tidur pengen ngopi. Kalau nggak capek mah, tolong bikinin aku kopi ya. Oh. Ibu jawab, kopinya rasa cinta atau rasa rindu? Suaminya mangaplah. Kopinya rasa siap. Ya kopinya rasa elu. Kata ibu, oke, aku bikinin. Ibu lari ke dapur, seduhin kopi, korong masukin. Itu rasa ibu asli. Berubah. Yang ketiga, senengin suami dengan dandanan. Saya bisa tanya, ibu sering dandan? Mau kemana? Ke pasar, ke ondangan, di Bogor Bendur, pabriknya sudah pindah kali. Yang dapat supir angkot. Suaminya pulang ke bagian bau ketek lagi. Siti Khadijah udah cantik alami bu, tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Rasul pulang dari mana-mana, rasa capek, pusing, hilang. Kenapa? Karena yang buka pintu rumah bidadari surga, cantik sekali. Masya Allah. Baby Candadi, rumahku adalah surga. Ternyata bidadari surga sedang menjemputku. Bapak sering begitu Pak, pulang dari mana-mana? Enggak, besok nekat. Biar bapak yang dandan pakai event. Suami pulang jam 5 sore, pulang kerja, hasil ngaji, haulan, ibu dapat ilmu, habis sholat asar dandan ini. Anak nonton, mana undangan? Siapa yang hajat? Mak dandan, jemput bapak dulu ke bandara, mak. Bandara. Bapak dulu dari pasar naik pesawat apa? Di pintu hasil pengajian malam. Buka hardeng jendela, nengok keluar, nunggu suami datang. Subhanallah walhamdulillah wala
ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, keberkahan tasbih yang aku baca sampaikan ke suamiku yang bicara. Jaga ya Allah, jauhkan dari bala Allah. Hasilkan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Cakep istri ini. Pernah gak begitu? Loh kenapa? Nunggu suami bukan jendela, suami belum pulang-pulang, bukan dikir, bukan sholawat, teriak di jendela. Sekian aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di belakang teriak, 11:12. Suaminya datang, Masya Allah, abang itu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi buka pintu, Ibu Eksen. Suami kaget. Subhanallah, baik janji. Rumahku adalah susah. Buktinya bidadari menjadi. Ibu disebut bidadari. Dia mirip lagi. Suaminya teriak. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Lipen medok jigwong. Najis. Ibu nanya, Ustaz, kok Siti Khadijah baik ya, akhlaknya mulia, ada yang dididik, ada yang ngasih contoh kemuliaannya, ada. Siapa? Suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bapak kalau pengen punya istri solehah, syaratnya bapak yang jadi suami nyontohin soleh duluan sama bini. Tadi mah diem malah ketinggian. Bapak pengen punya istri solehah, bapak ngasih contoh soleh duluan. Kenapa bahasanya mulia Siti Khadijah? Kenapa? Karena Rasulullah yang nyentuhin mulia duluan Siti Khadijah. Kalau manggil bini itu Siti Khadijah, Rasulullah, ya Humairah, bunga mawarku, sini sebentar. Ibu sering gak dipanggil-panggil suami begitu? Oh, salah lu ada. Kadang dingin panggil. Burak. Lu sedih. Bininya lagi makin kecil. Ada apaan ya, Brak? Burak sama si Jer. Coba sekali-kali panggil lah. Dengan panggilan ya mul. Bu. Doain anak kita yang sanyang di sini jadi anak yang besar. Yang bisa memuliakan emak bapaknya nanti. Dia bisa yang bisa membawa emak bapaknya di hadapan Rasulullah SAW. Karena ingat zaman sekarang tidak ada di mana-mana jauh dengan pesantren. Takut dengan lingkungan sekarang akhlak, moral. Inilah di zaman era globalisasi sekarang. Apa? Kalau di sini apa? Oh, globalisasi ya. Oh, di sini era globalisasi. Kalau di Kerawang, di kampung saya ada era globalisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini, banyak anak-anak yang udah pada goblok sama mbak bapaknya, banyak terjadi keluhan mbak bapaknya sakit hati karena anak-anaknya. Betul nggak? Ada di sini. Di kampung kita ada. Ya udah kemana-mana zaman era globalisasi. Sopan santun tanpa kerana anak sama orang tua udah jauh dengan zaman dulu. Zaman dulu baru dengar suara bapak, anak dulu diem, gak berani ngangkat kepala. Coba sekarang, malah anaknya makin galak. Apaan pak? Ada apaan pak? Kebalik bapaknya yang takut. Gimana lu aja. Kalau dulu, iya pak. Warung ya, cariin apa rokok, nih uangnya
Siapa? berangkat. Nah sekarang, nah kalau beli anak ke warung Pak Sandi sih ya, malah main motor. Warung, beli rokok, nyuruh yang lain aja Pak. Soalnya saya udah janji sama temen, main jauh lagi, udah nunggu di jalan, pakai motor Pak. Maaf ya Pak, nanti aja Pak ya, nyuruh yang lain aja dulu ya Pak ya. Sorry Pak. Bapaknya bengong. Kalau udah tahu begini dari orang tua rejek juga. Banyak orang tua sakit hati sama anak, betul kan? Kalau dulu mau lewatin rumah bapak, jongkok dari kejauhan, permisi dari kejauhan, maaf Pak, duduknya geser, saya mau lewat. Anak sekarang begitu nggak lewatin rumah bapaknya, main labrak aja. Makanya depan mata share, sampai nyungsep man. Bapaknya lagi tiduran di ruang tamu, di ruang kaki, kagok loh, ninjok leher bapaknya. Bukan minta maaf sama melotot sama bapaknya, bokap sih, bokap. Belakang emaknya nyokap, belakang neneknya nyokap, belakang engkongnya nyakok. Jadi bahasa utak-utak dari mana? Ini kameramen bangun. Mana ini sorotnya? Coba sorotnya yang lebih tua dan Bu, Pak. Mudah-mudahan anak kita saleh, amin. Karena disolehkan di pesantren, insya Allah. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat uzma. Ciri yang kedua adalah orang yang memuliakan pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama, barang siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah masuk surga Allah. Ingat, ada satu hikayat terakhir. Ada hikayat santri yang sangat cinta sama gurunya. Dulu ada pesantren di kampung, santrinya cuma 30 orang. Yang 29 santri ngaji tiap hari. Yang satu enggak. Kenapa? Karena yang satu bukannya nggak mau ngaji, disuruh terus sama kiai. Nih si santri yang satu udah bawa kitab dari Kobong mau ke majelis. Kata kiai, mau kemana? Mau ke majelis. Sekarang kiai kan balagan kita. Jangan, kamu jangan ikut ngaji. Kenapa ya? Urusin aja baju saya, sarung saya yang kotor-kotor, cuci, dijemur, lalu dirapihkan, disetrika ya. Siap ya, si santri balik lagi ke Kobong nyimpen kita. Tiap hari bagian nyuci kain kiai, baju guru. Cuma tempat nyuci dekat dengan majelis. Setiap kiai bahas kitab, si santri tukang nyuci pakaian dengerin terus. Satu saat kiai nyuruh 29 santri ngetes tauhid, ngetes ma'rifat, perkenalannya kepada Allah. Dengan cara apa? Kiai gini, tolong para santri yang 29, sekarang saya tugaskan kalian pergi ke hutan. Carilah burung di hutan, lalu burung itu disembelih di hutan. Tapi syarat menyembelihnya jangan ketahuan siapa-siapa. Jangan sampai ada yang tahu. Ngerti? Kata santri yang 29, ngerti? Ya udah berangkat. Berangkat yang 29. Yang lagi nyuci, cepat-cepat nyuci. Terus di apa? Cuciannya dijemur, nyamperin ke majelis. Jadi saya akan ditugasin cari burung ke hutan. Kamu capek udah nyuci, udah capek ya? Bener? Iya, tahu tugasnya. Saya dengar jadi cari burungnya disembelih di hutan, tapi jangan ketahuan siapa-siapa. Ya, kalau kamu nggak capek, susul teman kamu. Si tukang nyuci nyusul ke hutan. Singkat cerita, yang 29 santri udah pulang bawa burung berdarah semuanya. Kata kiai, di mana nyembelihnya? Di atas pohon, Kiai. Ada yang
siapa-siapa. Sebelum saya sembelih saya nengok ke bawah ke sana kemari, nggak ada siapa-siapa. Udah lulus simpan. Di mana nyembelihnya? Di bawah tebing Kiai. Ngumpet nggak ada siapa-siapa. Burungnya dapat, saya sembelih langsung di situ. Ada yang kita tahu, nggak ada Kiai, nggak ada siapa-siapa. Lulus. Kamu di mana? Di bawah batu Kiai yang gede, dekat jurang Kiai, dekat tebing. Nggak ada yang lihat, nggak ada Kiai. Udah lulus. Masuk akal. Datanglah tukang nyuci, bahwa burung masih hidup, teman-temannya semuanya ditawarin, kalau nggak bisa nyembelih, oh nggak, jangan ikut-ikutan lah. Kata Kiai, sini kamu, itu burung nggak disembelih? Iya Kiai, masih hidup? Iya. Nggak disembelih? Enggak Kiai. Nggak bisa nyembelih? Bisa Kiai. Kenapa nggak disembelih? Kata Kiai, jangan ada yang melihat. Di atas pohon, tuh teman kamu bisa. Saya udah naik ke atas pohon tapi nggak jadi. Terus tebing, udah sana. Di bawah batu yang besar, ada di sana lagi tapi nggak jadi. Semuanya nggak jadi. Saya nggak sembelih. Terus apa alasannya? Kata Kiai, nyembelihnya jangan ada yang melihat. Emang banyak orang di sana? Nggak ada Kiai, cuma saya dengan burung. Kenapa nggak jadi sembelih? Selain saya dengan burung Kiai, mau ke tempat manapun tetap ada yang melihat saya. Siapa? Allah. Kiai langsung nunduk kepala. Kemanapun saya tinggal Kiai, di tempat manapun, di goa, di bawah tebing, di bawah batu besar, tetap ada yang ngeliatin saya Kiai. Soalnya salatnya tadi Pak Kiai jangan ada yang lihat. Dimanapun saya berhenti ada yang melihat Kiai. Allah tetap melihatin saya Kiai. Kata Kiai, yang menang adalah santri tukang nyuci. Ma'rifatnya udah. Dimanapun berada, tetap hatinya ingat Allah terus melihatin. Subhanallah. Udah, kamu itu jemuran pakaian setrika yang rapi. Ya Kiai, nurut aja. Suatu ketika Kiai mau berangkat ke Mekah pakai kapal laut selama 8 bulan. Kata Kiai, para santri, seminggu lagi saya mau berangkat ke tanah suci sendirian. Kalau ibu nggak ikut, ibu mah di rumah aja di pesantren. Saya yang berangkat sendiri naik kapal laut. Berarti selama 8 bulan kita nggak bakalan ketemu, kita berpisah. Santri udah pada nangis. Sekarang saya izinkan kalian untuk libur seminggu. Nanti pas hari Minggu depan, kalian jam 7 pagi harus sudah sampai ke Kobong lagi. Karena saya berangkat jam 9 pagi ke pelabuhan. Sebelum kalian libur, saya mau kasih amaran. Kalau kalian pulang kampung, nyebrang sungai besar, banjir, nggak ada jembatan, bacalah kalimat ini. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Si santri yang lagi nyuci pakaian salah dengar. Kata si santri lagi nyuci, oh itu amalan buat nyebrang sungai kalau nggak ada jembatan. Bul berkuntul sekali, bul ekornya digawir ngacir. Salah dengar. Bubar santri pada pulang ke kampung halaman, termasuk tukang nyuci. Udah seminggu, pada hari Minggunya jam 7 semuanya santri sudah ada di pesantren. Kelihatan ibu ajengan lagi sendirian duduk nangis. Santri pada nanya, Bu, Pak Yai di mana Bu? Kata ibu ajengan, Ibu Yai, guru kalian udah berangkat tadi ba'da subuh ke pelabuhan. Karena pemberangkatannya dipercepat. Nangis semuanya santri karena gak sempat ketemu dengan guru, gak sempat cium tangan guru, gak sempat didoain guru. Nangis. Kata Ibu Yai, kalian ke Kobong aja, biar doain Bapak supaya sehat panjang umur. Yang 29 berangkat ke Kobong, yang tukang nyuci pakaian Kiai lain lagi cintanya. Bu, saya mau coba susul ke pelabuhan, barangkali kapal laut yang memberangkatkan jemaah haji belum berangkat. Saya pengen ketemu dulu sama Pak Yai.
saya belum lihat wajahnya, saya belum mencium tangannya, saya belum didoain. Izin Bu, Kata ibu Yai, kalau terkejar silakan berangkat kamu ke pelabuhan. si tukang cuci berangkat ke pelabuhan. Udah sampai ke pelabuhan, kapal laut udah nggak ada. Tinggal satpam, pengaman pantai di pelabuhan. Pak, kapal laut yang ngeberangkatin jemaah haji di mana Pak sandarnya? Baru aja berangkat. Tuh, di tengah laut. Nangis satu tukang cuci. Kenapa? Emang kamu siapa? Guru saya ke Mekah 8 bulan lagi lama, saya belum ketemu, saya pengen cium tangannya dulu. Ya habis gimana nyusulnya? Visi santri ingat. Jampe nyebrang. Langsung mendekatin pantai pelabuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kudrah iradahmu, pertemukan saya dengan guru saya. Tur kuntur saya Gawir ekornya majir. Si santri loncat ke laut. Satpam pingsan. Dikira santri bunuh diri. Begitu loncat ke laut, nggak kelelep, ngambang. Telapak kakinya nginjek air laut. Bisa lari itu si santri. Ombak dan muncrat. Hampir kekejar itu kapal laut. 10 meter lagi mau nyampe, hamba Allah muncul dari dasar laut, tinggi serba putih, cakep lagi. Ngehadang itu si santri yang lari. Assalamualaikum. Kata si santri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan mengganggu Pak, saya lagi lari ngejar kapal laut. Kata hamba Allah, nanti dulu, kamu ini jin atau malaikat? Manusia Pak, manusia. Santri bukan nyuci. Santri manusia. Hebat manusia bisa lari di atas laut. Maksudnya kamu mau apa nih lagi? Itu guru saya di kapal laut. Dia mau hajian. Kan 8 bulan lama. Berarti saya nggak bakalan ketemu sama dia. Saya belum ketemu dulu, pengen dulu nyium tangannya, pengen minta doanya dari guru saya. Mulia banget kamu cari guru kamu, ngejar guru kamu. Kamu nggak takut kalau di laut? Nggak takut mati dimakan ikan laut? Enggak. Kenapa? Karena hatiku cinta sama guruku. Kata hamba Allah, Masya Allah. Nanti kamu bisa ngambang di lautan. Punya amalan apa? Wirid dari guruku. Wirid apa? Betul, kanggul. Juga wirid, ekornya kecil. Kata hamba Allah. Ini pernah saya tidak tahu. Ada juga wirid buat lari di air. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu enggak. Karena saya tuh beruntung sekali itu enggak. Kata Allah, coba baca, dibaca masih santri, baru kalimat la tudrik, kalau santri di hamba Allah langsung angkat. Udah, ya, kamu aja baca ya, kamu aja baca. Beda kitab sama kita. Si santri beruntung. Bukan yang satu. Kata hamba Allah, bukan beruntung. Yang membuat kamu mulia, kamu bisa napak di atas lautan. Karena cintamu di hatimu yang begitu besar kepada ulama Allah. Hebat. Sampai nggak takut mati saking cinta sama gurumu. Assalamualaikum. Hilang itu hamba Allah. Si santri baca lagi. Ya Allah, kudrah iradahmu yang menentukan. Tul berkuntul. Nyampelah ke kapal laut. Ada tangga di luar.
si santri pegang naik langsung. Begitu nyampe ke dalam kapal laut, ratusan jemaah haji yang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di mana kiai di mana duduk mencari gurunya. Ternyata kiai di depan bangkunya. Begitu banyak jemaah kok si santri hafal ngelihat sarungnya yang seminggu kemarin dicuci, di belakangnya bolong bekas rokok, karena kiainya ahli hisab, sahibul asbab. Kata kiai sahibul asbab la ududa illa ma'a ududi. Kacau. Ini kiai lagi duduk megang tasbih, labbaik Allahumma labbaik. Si santri tukang nyuci itu pakai hati, langsung rangkul kaki kiai. Kiai kaget ada tukang nyuci di kapal. Kata kiai, jin. Kata si santri, kiai tega amat buat jin. Ini santri lain, kalau santrinya jin, gurunya apa? Kata gurunya, kamu ada di sini. Yang lain mana yang lain santri? Saya sendirian kiai. Di mana yang lain? Jadi bohong pada nangis. Terus ya kan saya datang ke pesantren bareng anak-anak kiai. Kata ibu kiai udah berangkat karena dipercepat. Emang dia? Yang lain mah ke Bogor, saya ke pelabuhan. Kenapa? Ya cari kapal laut, pengen ketemu dulu sama Yai. Kenapa? Kan Yai 8 bulan di Mekah Yai. Berarti saya jauh dengan Yai 8 bulan. Saya pasti rindu untuk mengobati rasa rindu. Saya pengen dulu melihat wajah Yai supaya ketika Yai di Mekah, saya di Bogor. Ketika saya rindu wajah Yai dulu saya kelihatan terus. Masya Allah. Terus mau apa lagi? Saya mau cium tangan Yai dan terakhir saya meminta doa Yai. Nanti. Kamu kesini dianterin kapal laut? Enggak Yai. Berarti dari mulai sandar tadi kamu ikut? Enggak Yai. Maksudnya saya lari. Nah, cok lu lari gimana? Lari Yai. Lari mana? Ya di atas laut. Masya Allah. Kamu bisa? Gak bisa Yai. Diam-diam menghanyut. Enggak hanyut Yai. Saya lari bener. Kamu baca apa? Punya amalan kamu dari mana itu? Ya kan sebelum libur Yai saya waktu nyuci dengar Yai mau melepas libur santri kalau pulang ke kampung terus nggak ada jembatan, sungai banjir, bacalah kalimat ini, tul berkumpul selalu digawir, ekornya ngacir. Tapi lu apa gue yang sesat? Perasaan nggak ngasih amalan itu sebelum liburan yang saya kasih sama santri Laratul Rihul Absor itu. Ya saya salah dengar mungkin Kiai, tapi saya baca dulu Bismillah, Bikudratillah, Biirodatillah, ya Allah pertemukan saya dengan guru saya. Kamu nggak takut kelelep di laut? Enggak Kiai. Nggak takut mati dimakan ikan laut? Enggak Kiai. Kenapa? Karena cinta saya nggak dibohongin sama guru saya, nggak bisa dibohongin. Saya cinta sama Kiai, sama guru saya meminta doa dulu sama Kiai. Kalau udah dikasih doa, udah didoain, udah nyium tangan Kiai, udah melihat wajah Kiai, tenang hati saya. Saya mau pulang lagi ke Kobong, saya lari lagi di atas lautan. Nangis gurunya melihat kehebatan santrinya Mahfud seperti itu. Pengen apa Mak? Kamu tadi pengen apa? Pengen cium tangan Kiai? Ayo, cium. Pengen apa lagi? Pengen lihat wajah Kiai? Angkat kepala kamu, diangkat. Saling menatap guru dan guru.
keluar air mata cinta kedua-duanya ini. Mau apa lagi? Pengen didoain Yai, biar kamu jadi orang yang bermanfaat buat agama. Amin Yai. Hati saya udah tenang. Saya sekarang mau pulang. 8 bulan kita berpisah Yai. Tapi insya Allah saya ingat terus sama Kiai. Tolong izinkan aku ulangi lagi di atas lautan supaya nyampe ke Kobong. Assalamualaikum. Itu si santri mau keluar gak bisa jalan kaki. Kenapa? Tangannya digenggam kuat sama gurunya. Kata Kiai, mau kemana? Mau ke Kobong lagi, ke pesantren lagi Kiai. Saya mulai lagi di atas lautan. Jangan. Habis gimana Kiai? Temenin saya toa, temenin saya sa'i, temenin saya wukuf di Arafah. Kawal saya dalam kajian. Masya Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Teman-teman santri yang lain lagi ngadon nangis di Kobong. Si santri yang begitu hebat cinta sama gurunya, ternyata ngawal gurunya ibadah haji. Subhan. Bisa kalian cari hal seperti itu dengan cara apa? Berkhidmat kepada guru kita supaya kita diangkat derajatnya dari hadapan. Bisa bersama guru kita. Itu saja pesan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah guru kita almarhumlah memberikan syafaat kepada kita semua. Syafaat khas, syafaat yang diberikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sampaikan kepada ulama-ulamanya untuk memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Kita semuanya adalah muridnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti doa terakhir oleh guru kita itu saja yang akan saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma biqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.